Assalamualaikum ibu-ibu, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Bu Bidan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Bidan Sania Laili Ramadhani. Saya Bidan Sofia, Bu. Saya mau sekalian bagi brosurnya dulu ya buat pegangan Ibu selama kita melakukan penyuluhan. Ini ya, Bu. Ibu-ibu, di sini saya dengan Bidan Sofia akan sedikit menjelaskan tentang tujuan pelayanan INC pada ibu-ibu sekalian. Tujuan pelayanan INC adalah memastikan persalinan yang telah direncanakan, memastikan persiapan persalinan yang bersih, aman, dan dalam suasana yang menyenangkan, lalu menyiapkan transportasi serta biaya rujukan bila diperlukan. Nah, Bu, tadi kan udah dijelaskan sama Bu Bidan Sania tentang tujuannya INC itu apa. Kira-kira Ibu punya gambaran apa tidak tentang pelayanan INC itu seperti apa? Apa sepengetahuan Ibu deh, INC itu, pelayanan INC itu seperti apa? Coba dijawab, Bu. Putar proses persalinan hingga sistem rujukannya, Bu. Iya Bu Bidan, saya juga berpendapat sama dengan Ibu Fitri. Wah, jawaban semuanya sudah benar ya. Baik, karena semuanya sudah mengerti dan sudah paham, maka saya akan meluruskan dan menjelaskan secara detail lagi agar menambah pengetahuan ibu-ibu sekalian. Baik, yang pertama saya mau membahas tentang pengertian asuhan intranatal care atau INC itu sendiri. Jadi, persalinan itu sendiri adalah suatu proses pengeluaran konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus di dalam perut ibu. Nah, itu melalui vagina ke luar. Itu namanya persalinan. Sedangkan persalinan dan kelahiran adalah akhir kehamilan dan titik awal dimulainya kehidupan di luar rahim atau di luar perut ibu. Lalu untuk tujuan INC itu sendiri, yang pertama yaitu memastikan persalinan yang telah direncanakan sebelumnya. Lalu yang kedua yaitu memastikan persiapan persalinan itu dalam keadaan yang bersih, aman, dan juga nyaman. Dan juga dalam suasana yang menyenangkan ya pastinya bagi ibunya. Lalu yang ketiga yaitu mempersiapkan transportasi serta biaya rujukan jika diperlukan. Nah, itu tadi tujuan dari pelayanan INC itu sendiri. Lalu selanjutnya, saya mau membahas tentang standar minimal pelayanan intranatal care atau INC. Jadi, standar pelayanan asuhan intranatal di komunitas itu merupakan bagian dari ruang lingkup pelayanan kebidanan. Ada 4 standar, yaitu standar 9 sampai standar ke-12. Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Nah, standar yang pertama yaitu standar 9, yaitu asuhan persalinan kala 1. Jadi persalinan kala 1 itu dimulai dari perut ibu kontraksi sampai pembukaan 10. Nah, itu namanya kala 1 ya, Bu. Terus tujuannya itu untuk memberikan pelayanan kebidanan yang memadai dalam mendukung pertolongan persalinan yang bersih dan aman untuk ibu dan juga bayi ibu sendiri. Standar yang kedua yaitu standar 10, yaitu persalinan kala 2 yang aman. Jadi kala 2 itu adalah waktu saat si bayi mulai keluar kepalanya sampai semua badannya sudah keluar, itu kala 2 ya, Bu. Nah, pada kala 2 ini tujuannya untuk memastikan persalinan yang aman dan bersih untuk ibu dan juga si bayinya. Nah, lalu selanjutnya ada standar yang ketiga adalah standar 11, itu pelaksanaan aktif persalinan kala 3. Nah, pada persalinan kala 3 ini kan tadi bayinya udah keluar ya, Bu, semuanya. Nah, pada persalinan kala 3 ini plasenta itu lahir. Jadi pada persalinan kala 2 itu bayinya yang lahir. Nah, kalau kala 3 itu plasentanya yang lahir. Tujuannya adalah untuk membantu secara aktif pengeluaran plasenta dan juga selaput ketuban secara lengkap untuk mengurangi kejadian perdarahan. Nah, standar yang terakhir yaitu standar yang keempat adalah standar 12, di mana penanganan kala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi.
Tujuannya untuk mempercepat persalinan dengan melakukan episiotomi jika ada tanda-tanda gawat janin pada saat kepala janin meregangkan perineum. Jadi kala 2 tadi kan saat bayinya keluar. Nah, kalau bayinya nggak bisa keluar, terus itu termasuk gawat janin, itu perlu dilakukan robekan atau episiotomi itu tadi, biar mempercepat persalinan. Nah, selanjutnya untuk pelayanan ke bidan dan komunitas sendiri terbagi menjadi 2 persiapan, yaitu yang pertama persiapan bidannya sendiri, persiapan saya, dan juga yang kedua persiapan rumah dan lingkungan. Dan nomor 3, persiapan alat, yaitu tensimeter, stetoskop, jam, termometer, partuset, heating, bahan habis pakai seperti injeksi oksitosin, lidokain, dan kapas kasa. Lalu ada set kegawat daruratan, bengkok, tempat sampah medis dan non-medis, alat-alat pelindung diri. Lalu poin 4 yaitu persiapan ibu dan keluarga, yaitu kendil atau wali untuk wadah ari-ari, baju berkancing, kain yang panjang atau bisa juga dengan sewek, handuk, celana dalam, pembalut, perlengkapan pakaian bayi dan juga selimut bayi. Lalu untuk poin nomor 5 yaitu intranatal di rumah. Yang pertama yaitu asuhan persalinan kala 1 bertujuan untuk memberikan pelayanan kebidanan yang memadai dalam pertolongan persalinan yang bersih dan aman. Lalu asuhan persalinan kala 2 yang bertujuan untuk memastikan proses persalinan aman. Lalu asuhan persalinan kala 3 di mana bidan sebagai tenaga penolong harus terlatih dan terampil dalam melakukan manajemen aktif kala 3 untuk mencegah terjadinya perdarahan. Lalu yang terakhir asuhan persalinan kala 4. Di sini harus diawasi 1-2 jam setelah persalinan. Nah, dari materi yang sudah kita sampaikan tadi, kita sudah dapat mengevaluasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada ibu-ibu sampai mana pemahaman ibu tentang materi yang sudah kami berikan tadi. Nah, sekarang kira-kira apa yang ada di gambaran ibu-ibu seputar pelayanan INC yang tadi sudah saya jelaskan dan Bu Bidan Sofia jelaskan. Pengertian asuhan intranatal, persalinan adalah suatu proses pengeluaran konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar. Persalinan dan kelahiran adalah akhir kehamilan dan titik dimulainya kehidupan di luar rahim. Dan tujuan asuhan intranatal memastikan persalinan yang telah direncanakan, memastikan persiapan persalinan bersih, aman, dan dalam suasana yang menyenangkan, dan mempersiapkan transportasi serta biaya rujukan bila diperlukan. Dan juga standar minimal pelayanan intranatal yang meliputi ruang lingkup pelayanan kebidanan Bu, dari standar 9 hingga 12, yaitu kala 1, kala 2 yang aman, penata laksanaan aktif persalinan kala 3, penanganan kala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi. Melalui persiapan bidan, pelayanan ANC di rumah, persiapan alat dan instrumen, persalinan kala 1, persalinan kala 2, dan persalinan kala 3. Alhamdulillah, pengetahuan ibu-ibu semakin bertambah dan juga jawabannya sudah benar semua. Nah, pada materi yang sudah saya sampaikan dan juga Bidan Sania sampaikan dapat disimpulkan bahwa INC atau intranatal care itu seputar proses persalinan. Sedangkan kalau sebelum persalinan adalah ANC atau antenatal care, dan juga sesudah persalinan itu PNC atau postnatal care. Nah, persalinan itu sendiri adalah suatu proses pengeluaran konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus atau perut ibu melalui vagina ke dunia luar, jadi dikeluarkan. Nah, sedangkan persalinan dan kelahiran adalah akhir kehamilan dan juga titik dimulainya kehidupan di luar rahim atau di luar perut ibu.
Nah, terus tujuannya asuhan INC itu sendiri adalah yang pertama memastikan persalinan yang telah direncanakan sebelumnya. Terus yang kedua yaitu memastikan persiapan persalinan dengan keadaan yang bersih, aman, dan juga dalam suasana yang menyenangkan pastinya buat ibunya. Dan yang terakhir yaitu mempersiapkan transportasi serta biaya rujukan jika diperlukan. Terima kasih ibu-ibu atas kesemangatannya yang luar biasa berpartisipasinya. Saya, Bidan Sania Laili dan juga Bidan Sofia mengucapkan terima kasih banyak karena ibu-ibu sudah membantu pelaksanaan penyuluhan ini dengan sangat baik dan menyenangkan. Sekian penyuluhan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.